Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diki Nazaru dengan NIM 19051214223 akan menjelaskan tentang sejarah internet, dan Pak Agus Prihanto ini merupakan dosen mata kuliah ini ya teman-teman. Nah, ini biodata saya, dan mungkin jika perlu foto ya teman, tambahan saja lah. Oke, jika ingin mengikuti Facebook, IG atau Line ini ya teman. Lanjut, sejarah internet dunia dan juga di Indonesia. Pertama, sejarah internet di dunia. Pada tahun 1969, DARPA, Departemen Pertahanan Amerika, melakukan riset agar sejumlah komputer dapat terhubung. Tujuan awal diciptakan DARPA ini merupakan untuk pertahanan saja teman-teman, dan merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau suatu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Jadi internet pertama itu bukan digunakan untuk searching atau gimana gitu ya teman, atau bahkan e-commerce itu belum ya teman-teman. Jadi cuma untuk militer pertahanan saja. Nah, masuk pada tahun 1970 ARPANET. Nah, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dan lainnya. Nah, jadi ARPANET ini kelanjutan dari DARPA, dan Unix merupakan cikal bakal dari Linux ya. Sebelum ada Linux itu ada Unix ya teman-teman. Lanjut, di sini kita akan diketahui bahwa tujuannya memang benar-benar murni langsung untuk militer saja teman-teman. Pada awal-awal ditemukan internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan pas itu saja. Nah, ARPANET ini merupakan nama lain dari internet pada saat itu ya teman-teman. Nah, gitu. Nah, hanya bisa menghubungkan pas itu saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada tahun 1972 bulan Oktober. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik berbagai universitas di negara lain juga di negara itu sendiri. Ya, proyek ini digarap oleh ARPANET, berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Nah, saking banyaknya permintaan dan juga banyaknya kebutuhan di negaranya, akhirnya ARPANET itu dibelah menjadi dua. ARPANET dibentuk menjadi ARPANET murni dan juga MILNET. Nah, ARPANET sendiri ini digunakan untuk seperti perusahaan, universitas, yang bukan non militer ya teman-teman. Nah, sedangkan MILNET ini fokus untuk militer, namanya aja MILNET. Nah, dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal nama DARPA internet ya, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama internet ya. Jadi itu awal namanya teman-teman. Runtutan dari tahun ke tahun ada perkembangan juga internet itu ya teman-teman. Pada tahun 1960, Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA tadi merintis sebuah sistem yang bernama ARPANET. Nah, kemudian masuk 1990 menghubungkan beberapa kampus-kampus di dunia terkenal di Amerika Serikat. Ya, jadi pada tahun 1980 ARPANET atau internet ini sudah berkembang hingga sudah ada beberapa universitas yang tersambung atau terhubung ya teman-teman. Nah, pada tahun 1982 protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan ke umum. Nah, pada masuki 1984 sistem nama domain mulai digunakan. Nah, domain seperti .com atau apa itu teman-teman, .ac.id atau .net atau gimana itu
pada tahun 1986, National Science Foundation Network (NSF-Net) mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang WWW atau World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN, kemudian ARPANET dibubarkan. Nah, tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain internet di Indonesia. Masuknya pada tahun 1992 sampai 1999. Sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal 1990-an. Tadi ya teman-teman, pertama di Indonesia ya itu pada tahun 1990-an. Ya, saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat keluargaan, gotong royong, dan kerjasama hangat dan terasa antara para anggotanya. Seperti nama-nama penting atau nama-nama pengubah sejarah, bukan pengubah, pendiri awal mungkin ya bisa disebut seperti itu, merupakan RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Aji Indrayanto, Ono W. Purbo, seperti itu ya teman-teman. Nah, setiap personal sudah mengkontribusikan sekaliannya dan dedikasinya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Ya, maksudnya di sini seperti ini ya, seperti yang pesawat Transceiver HF SSB Kinwood TS430 milik Haria Sudirapatna. Nah, itu menggunakan alatnya untuk kontribusi seperti tadi untuk pengembangan internet di Indonesia. Komputer merek Apple tuh yang punyanya Pak Ono W. Purbo, atau lanjutannya tadi ada juga seperti Cicanda Pramudito, Suryana Aji Sumarta, ya seperti itu ya teman-teman. Dan Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya di komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP or IP teknologi. Nah, jadi pada tahun 1990-an itu TCP IP ini masuk ya teman-teman. Nah, teknologi paket radio TCP or IP kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8, UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net pada tahun 1992 sampai 94. Nah, Pak Ruby Subiakto menjadi koordinator IP pertama di MMPR/net, StripNet maksudnya teman, amatir paket radio network yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Sejak tahun 2000, AMPR StripNet di Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya dihasilkan seorang untuk menjadi anggota Orari dan koordinasi mailing list Orari seperti Orari stripnews@yahoogroups.com. Nah, kemudian pada tahun kembali lagi pada tahun 86 atau 87 yang merupakan awal proyek jaringan Indonesia Radio, Robi Subiakto merupakan pionir. Dan maksudnya di sini bukan flashback ya teman-teman, maksudnya di sini pada saat pada tahun 86-87 ini Pak Ruby itu merupakan pionir lah. Kemudian masuk ke dunia internet seperti ini ya teman-teman. Nah, menyediakan internet di Indonesia era 1994. Internet Service Provider ISP atau penyedia internet pertama kali di Indonesia adalah IP TechNet yang secara resmi berdiri pada tahun dan beroperasi pada tahun 1994. Pada tahun yang sama muncul pula PT Indoternet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet Indonesia.
mengingat masih sedikit terbatasnya pengguna. Ya, jadi bukan tidak seperti ini ya teman. Dulu itu internet ya cuma sekedar ada informasi atau cuma terhubung antara PC1 dan PC2, mungkin seperti itu. Belum sampai seluruh Indonesia dapat menjangkauinya. Nah, untuk dapat terhubung ke internet waktu itu cuma memakai dial up oleh internet. Ya, berikut ada jasa penyedia internet dulu, ada warnet seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hampir sama seperti yang tadi. Nah, pada 25 Mei tahun 2000 terbentuk Asosiasi Warga Indonesia lewat pertemuan yang merupakan digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdia, namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada tahun 2001 ketuanya diganti menjadi Pak Judit MS, Maisel Sugiyardi, dan Abdullah Koro. Nah, ketua umum yang lama Rudi Rusdia mendirikan organisasi baru bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika APW Komitel atau APW bersama Abdullah Koro, Dr. Nasri Idris, Hani Samako, dan Adrinsia. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha dengan AWARI bersifat komunitas warnet saja. Ya, yang jadi AWARI tadi sekedar komunitas atau cuma perkumpulan tadi ya teman-teman. Kalau di APW ini bersifat bisnis atau pengusaha, jadi terbentuklah dua tipe yang berbeda. Nah, manfaat internet. Manfaat internet ada banyak sekali ya teman-teman. Internet sendiri dapat digunakan sebagai alat penghubung dan merupakan sarana komunikasi yang murah. Internet terdapat sumber informasi yang sangat luas atau bahkan tidak bisa dilingkupkan atau tak terbatas maksudnya. Nah, dan juga internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Maksudnya ada lapak baru atau medan baru untuk sebuah pengusaha untuk melanjutkan usahanya di internet itu. Nah, informasi dan juga komunikasi itu dapat sangat luas sekali ya teman-teman. Jangkauan informasi dan komunikasi internet tanpa batas juga. Aplikasi internet. Nah, maksudnya aplikasi di sini ya seperti resource sharing, komunikasi dan informasi, file transfer protokol, dan chat, SMS, WhatsApp, VoIP, teleconference, mailing list, gitu teman-teman. Nah, terima kasih, suwon, thanks, arigato. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada kurang dari saya, mohon dimaafkan. Jika ada benarnya, itu adalah pemberian dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.